sensasi. Pemirsa, kembali lagi di Sensasi Malam. Ketika malam bicara, sensasi dimulai. Nah, pemirsa malam, di tengah mungkin banyaknya pergelutan tentang bagaimana mencari pekerjaan yang cocok dengan kita, terlebih dengan latar belakang pendidikan mungkin, tidak banyak orang yang tahu bahwa satu pekerjaan ini ternyata sangat krusial. Ini lebih membutuhkan nyali. Mas Chandra, seorang pria yang menggeluti pekerjaan yang tidak umum. Kita lihat dulu videonya. Chandra, sosok yang tampak seperti lelaki biasa. Tetapi ia menjalani pekerjaan yang tak semua orang sanggup lakukan. Sudah 30 tahun mengabdi hidupnya sebagai pemandi jenazah. Di balik pekerjaannya yang penuh pahala, tersimpan kisah-kisah yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Dari sosok menyerupai jenazah yang tiba-tiba muncul di mimpinya, hingga teror gaib yang menghantui di rumahnya. Apakah itu sebuah resiko sebagai pemandi jenazah? Kita dengarkan ceritanya hanya di Sensasi Malam. Dan pemirsa, inilah Mas Chandra. Halo Mas, selamat malam. Terima kasih udah menyempatkan. Bekerja atau berprofesi sebagai pemandi jenazah. Ya, Udah berapa tahun menggeluti sebagai profesi ini? kurang lebih 30 tahun. Wow, 30 tahun Mas. Iya, 30 tahun. Awalnya gimana kok sampai bisa terjun ke profesi ini? Disumpahin. Iya, Serius? serius. Ini disumpahin sama orang? Sama guru sendiri. Saya kan belajar agama dengan guru ngaji saya ya. Oke. Ketika daerah saya itu di Tanah Abang. Mm-mm. Padat, saya lagi duduk di teras masjid. Lewatlah guru saya bilang mau kemana? Mandikan ini jenazah. Dia bilang mau ikut. Saya bilang enggak, lebih baik mandi sendiri daripada mandi jenazah. Betul. Akhirnya dia bilang begini, nanti sudah besar jadi perawat jenazah atau pemandi jenazah. Ya sampai sekarang. Sempat awal-awal tuh apa rasanya sih? Kan ya mohon maaf ya. Walaupun sudah tidak bernyawa, tapi kan pasti ada rasa takut lagi. Iya, pada awalnya ya agak ngeri-ngeri juga kan. Iya, terbayang gitu. Tapi lama-kelamaan seiring waktu berjalan, itu bukan profesi lagi bagi saya, tapi menjadi hobi. Bentar dulu Mas. Kok saya jadi takut ya? Saya yang deg-degan, kok jadi hobi sih? Iya, jadi kalau misalkan ada orang meninggal gitu, terus guru saya nggak kasih tahu gitu kan, umur 15 tahunan itu saya marah-marah. Ada jenazah nggak dikasih tahu gitu, saking mau megang jenazahnya. Ini agak lain ya. Kok jadi hobi ya? Hobi, Serius nih? serius. Jadi kalau hidung saya juga dikutuk, Bang Evan. Hidung dikutuk? Iya, saya lebih baik mencium bau mayat busuk yang beberapa hari, berapa bulan ketimbang bau durian. Muntah saya. Mas, gak ada jijik atau mungkin rasa gimana gitu? Karena kan yang ditangani ini tadi sempat bilang ada yang udah busuk bahkan. Ya, pemandi jenazah itu harus 3 yang dilawan, Bang Evan. 1, rasa nggak tega, 2, rasa geli, 3, rasa takut. Sebab 3 itu harus dilawan. Lanjut lagi, saya pengen tahu untuk memandikan sebuah jenazah itu apa yang harus diperhatikan? Pertama, pemandi jenazah itu harus safety dulu ke diri sendiri. Safety dalam artian? Kadang-kadang pemandi jenazah yang mungkin yang baru gitu tanpa memperdulikan safety ke diri sendiri ketika menangani jenazah yang penyakit menular, tertular dia. Kebiasaan saya yang diajarkan oleh guru saya itu Haji Aris, itu saya mengecek dulu kondisi jenazah, baru penanganannya seperti apa. Seperti saya bisa melihat, bisa mengidentifikasi jenazah ketika dia sudah meninggal, oh dia meninggalnya penyakit ini, saya bisa tahu. Kayak seperti jantung. Oke. Nah, dia agak merah kebiru-biruan di dada dan di punggung. Oke. Nah, itu udah pasti jantung. Terus liver. Liver itu kondisi kukunya kuning, kuku jenazah, dan ini perut agak kencang. Dan itu penanganannya berbeda-beda.
Misalkan kalau jantung ya perlu dikeluarkan agak ditekan dikit ya, dikeluarkan kotorannya. Usus besarnya? Bukan, kotorannya seperti kita buang air besar. Iya. Ya, itu agak ditekan. Tapi kalau penyakit liver itu enggak. Itu enggak ditekan karena ketika ditekan itu yang keluar bukan kotoran tetapi usus dan darah hitam yang aromanya enggak sedap. Tadi Mas sempat bilang ada mayat yang ditemukan setelah 4 hari menghilang di Pelabuhan Ratu dari bawah. Itu berarti udah jadi penggembungan kan? Menggembung dia kan? Iya. Artinya ada gas-gas amoniak yang tertumpuk di dalam kan? Yang siap meledak kapan aja. Iya. Itu pun harus dikeluarkan kalau pada saat mandiin? Enggak, kalau itu enggak. Memandikan juga biasanya kalau jenazah normal kan kita usap gosok itu pakai sabun, kalau itu enggak cuma digini-gini aja. Kalau misalkan digosok itu ikut kulitnya sama dagingnya. Penanganannya itu semua harus tergantung dari kondisi jenazah. Dari semua jenazah yang pernah Mas mandiin, ada nggak satu jenazah yang menurut Mas belum pernah saya tanganin yang kayak begini nih penyebabnya? Pengalaman memegang kasus pertama itu tahun 2000. Korban pembantaian dukun santet di Cianjur, Gunung Sawo. Nah itu saya baru kaget ya pas sampai TKP melihat mayat kerangka, udah jadi kerangka bergelantungan atau berserakan di Gunung Sawo. Nah itu baru mantep juga nih. Mas, iya. Kok mantep sih? Ya asik aja gitu. Jadi tertantang gitu. Bagaimana saya, misalkan ini sudah jadi kerangka, kalau orang muslim kan kita pocongin. Ketika kita pocongin itu, dia bisa sempurna pocongnya tanpa menakutkan orang-orang yang melihat. Itu tertantang. Terus tertantang juga bagaimana mengidentifikasinya, ini identitasnya siapa gitu. Itu bagian lain ya. Saya juga waktu itu. Waktu itu Mas saya juga? kan sudah ditarik ke tim forensik, menjadi perawat forensik. Oh wow. Ya udah Mas, tahan dulu ya. Saya mau tes kira-kira Mas tertantang nggak sama yang berikut ini. Kita relax sejenak. Susi, boleh minta kopi buat tamu kita, Susi? Tertantang nggak Mas? Silahkan diminum khusus. Ya silakan ini kopinya ya. Boleh diminum ya? Boleh dong. Kopi hitam. Kopi hitam, tapi tadi Susi kasih sedikit garam sih. Jangan dong tamu dikasih Biar garam. ada rasa-rasanya gitu ya. Oke. Aduh. Mas, Iya. ada nggak sih yang jenazahnya matanya melotot? Bergerak sering. Yang benar Iya. Mas. Jadi ketika jenazah itu saya mau mandikan dia ada pergerakan dikit. Oh, tapi itu normal? Normal itu refleksi tubuh atau buang angin. Bukan tanda dia hidup lagi? Buang angin. Iya. Tiba-tiba buang angin. Buang angin berdahak, gitu. Dan itu nggak langsung panik, enggak? Enggak, itu normal. Oh, itu normal. Kalau tidak salah ya, kalau kita belajar dari ilmu biologi, anatomi, setiap jenazah yang sudah lama meninggal biasakan mengalami pengerasan atau kekakuan gitu. Harus kita lemaskan dulu. Itu ada caranya. Di stretching. Iya. Maaf, Didi, terbawa suasana. Iya. Ya misalkan dia tangannya nggak bisa. Kalau orang muslim begini, kalau orang non muslim kan begini. Gini. Nah, itu saya tekan urat di sininya sambil dikompres sama air hangat, itu nurut dia nanti. Mas Chandra sebelum memandikan jenazah gitu ada ritualnya nggak? Kayak misalnya meditasi, yoga dulu. Ada nggak sih Mas? Penasaran Susi. Iya, boleh. Ya, jadi pertama memandikan jenazah itu memang
gangguan dari jin yang nggak bertanggung jawab untuk menyesatkan pemikiran saya itu banyak. Ya saya ada bacaan tertentu dan pemahaman tertentu bahwa kita ini adalah makhluk paling sempurna di muka bumi. Ketika makhluk paling sempurna di muka bumi, kita menjadi pemimpin di muka bumi, makhluk selain manusia itu ngontrak. Bisa kita usir kapan aja. Jadi harus ada rasa dominasi. Iya. Selain Jakarta, sempat dipanggil ke daerah-daerah lain nggak untuk pemandian? Sempat. Pernah ada satu kasus tetangga nih. Boleh saya cerita? Boleh banget. Justru itu yang kita tunggu, Mas. Jadi seminggu sebelum dia pulang kampung ke Pemalang, dia bilang gini, Chan, nanti kalau saya meninggal, nanti mandikan ya. Saya maunya sama Chandra memandikan. Setelah itu pulang dia ke Pemalang. Seminggu kemudian meninggal. Terpaksa saya kata ini wasiat katanya. Udah janji ya. Udah janji. Dan itu terdengar sama anak-anaknya. Makanya langsung saya ke sana. Ke Mas, Pemalang. Katanya Mas Chandra ini pernah ikut memandikan jenazah korban tsunami. Iya. Wah, Itu evakuasi. Tsunami Aceh. 2004. Itu gimana awalnya kok bisa dipanggil? Saya kesananya waktu itu ada salah satu lembaga ya, Bulan Sabit tuh. Dia melihat saya memang khusus untuk menangani jenazah gitu. Jadi saya diminta dan diberangkatkan ke sana. Saya waktu itu di Melabuh. Oh, Melabuh. Gitu. Itu semua jenazah sudah dikumpulkan atau masih harus Mencari ikut dulu. pencarian? Ikut mencari, dan ketika ada teridentifikasi ada keluarganya, itu saya bersihkan. Itu 90% ya. Itu Rusak parah. Banyak yang rusak, nggak pakaiannya pada lepas dan tercampur lumpur. Kalau misalkan nggak dibersihkan kan kasihan juga. Ya ikut 3 hari saya. 3 hari. 3 hari. Itu nanganin berapa jenazah? Nggak kayak itu. oh gitu. Apa aja sih Mas yang diingat saat memandikan korban tsunami itu? Yang paling berkesan sih bukan memandikan ya, menemukan gadis. Gadis? Iya. Maksudnya? Jadi waktu Dalam pencarian itu ketemu malam-malam ini kan saya ada semacam di posko saya semacam apa namanya bekas perpustakaan tuh. Gitu. Pas malam jam 1, kira jam 1 jam 2 terdengar tangis kan. Tapi saya nggak berpikiran mistis. Saya cari sama kawan saya, nggak taunya ada gadis kisaran 16-17 tahun lagi duduk di atas ranjang. Tapi agak jauh ya. Iya. Lu kenapa di sini? Akhirnya dia cerita dia itu dibawa ular. Jadi ketika dia hanyut itu dibawa ular, tahu-tahu dia nimbul di situ katanya. ini hidup kan orangnya? Hidup dan bertemu salah satu pamannya di situ. Dia baru cerita ketika sudah ini ya, sudah tenang dia cerita. Ternyata dia dibawa mungkin ke alam lain itu 3 hari 4 hari itu. Tanpa sadar dan Tanpa akhirnya sadar. nongolnya di situ. Iya. Mas, 30 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar, cukup. Itu sangat lama untuk berprofesi sebagai pemandi jenazah. Orang akan selalu bertanya, emang nggak pernah digangguin, Mas? Emang nggak pernah didatengin? Atau emang nggak pernah ngalamin hal-hal yang nggak masuk akal? Karena ini kan menyangkut sesuatu yang udah di luar alam kita gitu istilahnya. Pernah beberapa kali ya. Salah satunya ketika saya memandikan yang diduga itu gantung diri. Oh, korban bundir. Ya, pada waktu itu di selatan Jakarta itu memandikan, ternyata itu korban gantung diri dan sudah diturunkan oleh warga. Nah, setelah saya memandikan, karena saya bisa melihat kondisi jenazah, ada beberapa kejanggalan. Salah satunya. Ya, salah satunya adalah dia lebam-lebam, dan ciri-ciri orang yang meninggal gantung diri itu, satu mengeluarkan kotoran, kedua mengeluarkan sperma terakhir, itu pasti. Dan, ya, dan itu nggak keluar sama sekali. Itu pasti. Itu adalah ilmu forensiknya. Iya, itu pasti. Setelah itu kata keluarga, ayo udah beresin aja dulu. Akhirnya saya mandikan, setelah dikuburkan kita musyawarah sama keluarga.
saya bilang ini ada kejanggalan dan membuatlah laporan ke polisian. Itu malamnya saya di antara sadar dan tidak sadar itu ada almarhum depan saya. Didatengin. Iya, persis. Dia bilang saya nggak dibunuh. Saya nggak gantung diri. Iya. Akhirnya besoknya saya konfirmasi lagi sama keluarga dan dia membuat laporan ke aparat gitu untuk diotopsi dan kita angkat dan memang itu dinyatakan bahwa dia itu dibunuh. Bukan gantung diri. Dan akhirnya masuk ke ranah pidana. Iya. Wow. Saya nggak tahu pengalaman apa yang ada di hidup Mas Chandra. Bisa dibilang dari mata aja udah kelihatan banyak banget. Ini cuma satu dari sekian ratus ribu kali ya cerita ya. Enggak. Oke. Dari Mas Chandra sendiri, ada lagi nggak yang benar-benar membekas dari pengalaman seorang Mas Chandra sebagai pemandu jenazah? Berat sebenarnya untuk diceritakan. Ya traumanya sampai sekarang lah, tahun 2025 ini baru hilang ya. Itu dari tahun 2008. Ada apa itu di 2008 itu kalau kita menyebutnya tahun musim mutilasi. Ya, dalam Jabodetabek sendiri ada 8 kasus mutilasi, hanya terungkap 3. 1 Rian Jombang. Iya. Terus kedua Sri yang mutilasi suaminya. Betul. Yang kepalanya ditaruh di bus Maya Sari Bakti yang ada tato macan. Yang ketiga A inisialnya yang dimutilasi pacarnya di hotel. Di bawah kasur tubuhnya, kepalanya dibuang ke sungai dekat itu. Nah itu menjadi traumatis sendiri bagi saya kan sampai sekarang. Ketika itu saya masuk malam tuh, Bang Evan. Masuk malam, saya agak gugup kan kalau cerita. Masuk malam kan ada berapa jenazah? Ada 3 Bang gitu. Ya udah. Tapi ada kedatangan salah satu jenazah wanita yang kepalanya belum diketemukan. Akhirnya saya lihat tuh, oh iya kepalanya nggak ada. Setelah memandikan saya istirahat tuh jam 11 lebih lah, ngopi ngerokok. Datang itu wanita jam 12-an gitu, datang wanita, boleh gabung Bang, boleh. Saya bilang. Akhirnya duduk, kita ngobrol, saya tawarin mau minum, dia bilang boleh Bang, teh manis gulanya dikit. Akhirnya saya pesenin kan, Cing, teh manis gulanya dikit, dibawain Bang Evan. Tapi naruh teh manisnya ke saya, nggak ke lawan bicara saya. Apa nih kan gitu. Akhirnya saya pindahin lagi kan ke depan ke lawan bicara saya. Wah, itu ngobrol tuh. Di hari kedua itu datang lagi dia. Asumsi saya bahwa dia adalah yang menunggu pasien ya keluarga yang dirawat. Itu ngobrol. Ya ngobrolnya tentang kita berdua, ada rasa tertarikan juga saya kan. Ya? Oh, jadi pembicaranya mulai personal nih. Iya. Terus saya bilang gini, gitu, enak ya punya istri kayak ini. Terus dia bilang gini, jangan Bang. Abang tahu nggak laki-laki hebat seperti apa? Saya bilang yang menafkahi istrinya, terus yang bertanggung jawab. Dia bilang nggak Bang. Bagi saya laki-laki hebat itu bukan istrinya 2, 3 atau 4 tapi 1 dijaga sampai akhir. Itu dapat kata-katanya. Pesan banget itu ya. Di hari ketiganya baru dia mengungkapkan bahwa masalahnya dia bahwa dia hamil. Tapi dia single parent atau janda. Saya bilang, janda bisa hamil, aneh. Saya bilang. Hari ketiga dia pamit. Hari keempat saya off. Hari kelima masuk lagi. Terus terdengar kabar gini. Kepalanya yang kemarin yang nggak ada, ingat nggak Bang? Yang nggak ada kepalanya. Kepalanya diketemukan, tolong disambungkan. Akhirnya pas saya buka itu kepalanya, agak kaget saya mundur ke belakang. Ternyata persis yang ngobrol 3 malam dengan saya. Dan hari-hari berikutnya nggak datang lagi dia kan, nggak datang, tapi datang ke dalam mimpi, mengenalkan seseorang sama saya. Ini loh calon suami saya. Dan berkat dari mimpi saya itu, saya bisa membuat sketsa wajah pelaku dan tertangkaplah pelaku.
sketsa wajah pelaku. Iya. Ketika pelaku itu tertangkap itu 80% mirip. Wow. Ini pengalaman yang nggak mungkin nggak semua orang punya lah ya, atau bisa ngalamin. Terbersit nggak dalam benak seorang Mas Chandra gitu? Udahlah, saya mau profesi ini sampai sekian aja, mau ganti lagi profesi lain deh. Nggak pernah bosan. Nggak pernah bosan. Kalau hobi kan sampai kapan aja. Sekarang udah berkeluarga kan Pak ya? Udah punya anak kan ya? Udah. Kalau seandainya anaknya mau berprofesi sama seperti bapaknya, diizinkan nggak? Pasti. Pasti. Tidak ingin misalnya anak, ya udah kamu jadi dokter forensik aja deh gitu. Nah, itu harus. Boleh, tapi ada tingkatannya lagi. Iya, lebih daripada bapaknya. Bapaknya kan cuma perawat forensik gitu. Ya dia harus jadi dokter forensik. Wah. Keren. Keren. Wow. Ya udahlah kalau gitu. Mas Chandra, boleh disampaikan ke pemirsa malam kira-kira apa pesan yang bisa dikasih buat pemirsa malam belajar gitu, bahwa ada loh profesi ini yang seharusnya tidak boleh dipandang sebelah mata lah gitu. Iya. Ya bagi saya untuk seprofesi saya ya Bang Evan gitu. Ya, kalau bisa mengerjakan tugasnya itu dengan keikhlasan. Tanpa menginginkan balasan. Balas budi ya. Sebab saya sendiri ada slogan sih. Apa itu? Sahabat di kala duka. Wih. Mas Chandra, luar biasa. Dan pemirsa memang ya setiap kejadian dialami oleh Mas Chandra ini mungkin bisa dibilang gift atau berkah dari Tuhan sendiri. Karena dengan adanya beliau bisa sangat membantu para korban yang sebenarnya mungkin tidak bisa disampaikan secara langsung ke orang yang mereka cintai atau mereka tinggali. Tapi melalui Mas Chandra pun itu bisa disampaikan. Dan hadiah atau gift ini akan selalu datang pada orang-orang yang tepat. Baiklah pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Sensasi Malam. Dan jangan lupa, saksikan terus setiap Kamis malam dan juga Jumat malam dengan topik-topik dan bintang tamu yang berbeda. Jangan lupa tonton terus hanya di MDTV. Sensasi Malam, ketika malam bicara, sensasi dimulai. Sampai jumpa.